Pendaftaran calon anggota legislatif pada pemilu 2024 sudah selesai dilaksanakan. Proses verifikasi berkas baik secara administrasi maupun faktual harus dijalankan dengan baik agar dapat menciptakan pemilu yang adil, jujur, dan berkualitas. Penyelenggara ini juga harus Hal ini disampaikan oleh salah satu akademisi Abdullah Muzakkar. Ia menyampaikan pendaftaran calon anggota legislatif yang dimulai pada 1 Mei sampai 14 Mei sudah tuntas dilaksanakan. Saat ini para penyelenggara pemilu mulai melakukan verifikasi berkas calon, baik secara administrasi yang dilaksanakan melalui aplikasi Silon dan verifikasi faktual di setiap partai politik. Proses verifikasi harus dijalankan sesuai peraturan KPU nomor 10 yang sudah ditetapkan oleh KPU Pusat, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam menentukan dan menetapkan calon legislatif pada pemilu 2024 mendatang. Selain itu, dalam menetapkan calon, para penyelenggara pemilu harus mengambil tindakan tegas dalam meloloskan calon, sehingga bisa menciptakan sistem pemilu yang adil, jujur, dan berkualitas. Selain itu, dalam pendaftaran calon anggota legislatif, semua kelompok bisa mendaftarkan dirinya dari partai politik, namun harus menerima resiko jika calon ini masih menjabat jadi kepala desa dan pejabat yang menggunakan anggaran negara. Selain itu, dalam melakukan verifikasi berkas yang dilaksanakan oleh KPU harus bersifat publik, agar keterlibatan publik ini dalam melakukan penilaian calon bisa terbuka dan dapat memberikan tanggapan agar dapat menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan jujur. Penyelenggara ini juga harus tegas dan adil di dalam melakukan penegakan law enforcement, aturan-aturan pemilu. Dalam penindakan, ini kan kita masuk dalam proses verifikasi berkas para calon legislatif, maka ketegasan, kejujuran, keberanian penyelenggara pemilu akan sangat menentukan bagaimana kemudian kita mendapatkan calon-calon legislatif yang fairness dari dalam sebagai peserta. Persyaratan yang sudah dituangkan di dalam undang-undang pemilu kita, kemudian di dalam aturan-aturan yang sudah dibuat oleh KPU, ya why not? Silakan saja. Itu setiap orang kan tidak boleh dibatasi hak demokrasinya di dalam partisipasi, bahwa apakah dia menjadi kalangan PNS, apakah dia menjadi Isnaini, Alif RG, Selaparang TV melaporkan. Betul ya, itu menjadi konsekuensi gitu loh.